makanan rumahan, padahal lagi nggak ada di rumah alias lagi ada di warteg, ternyata bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menjanjikan. Namun apakah dalam menjalankan bisnis menu rumahan yang sederhana, sesederhana itu? Mari kita ulas dalam segmen Demi Cuan. Setiap hari pasti kita memerlukan banyak asupan energi untuk beraktivitas. Terlebih bagi masyarakat Indonesia yang tak lengkap rasanya bila tidak menyantap nasi dengan aneka lauk pauk hingga sayur dan sambalnya. Namun bagi sebagian orang yang aktivitas hariannya cenderung padat dan sulit menyempatkan waktu untuk memasak, maka lebih memilih untuk membeli. Agar lebih hemat namun rasanya tetap nikmat, menu rumahan di warteg jadi andalan banyak orang. Biasanya pesen nasi, kentang musofa sama telur dadar, kadang sama rawon juga, sama es manis. Andalan yang biasanya sayur toge, paling kikil lah. Warteg kan agak murah ya, makanannya enak juga. Terus kalau harganya juga nggak terlalu mahal kalau untuk ukuran di sini ya. Melihat tingginya kebutuhan pangan di masyarakat, membuka warung makan menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup yang dipilih oleh sebagian orang. Seperti Ida, sejak 2012, wanita asli Tegal ini memutuskan untuk membuka warteg di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Bermodalkan Rp1.000.000, kala itu cukup untuk menyewa lapak dan menyajikan 5 macam menu. Saya di sini memang harus benar-benar punya kreativitas menu ya untuk tidak membuatnya bosen para pelanggan gitu kan. Jadi setiap hari saya memang gonta-ganti makanan gitu. Membuka gerai sederhana dengan menu rumahan sehari-hari ternyata tidak semudah kelihatannya. Bukan hanya harga bahan pokok yang melonjak, biaya sewa listrik, gas juga ikut naik. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pemilik usaha yang dikenal dengan rasa bintang 5, harga kaki 5. Menaikkan harga per porsi tentu berat bagi para pelaku usaha karena resiko kehilangan pelanggan menjadi semakin besar. Tahun-tahun ini bahan pangan itu menurut aku mahal banget ini gitu kan, apalagi menjelang pemilu yang namanya beras itu hilang dari pasaran gitu kan. Beras itu dari 650 sekarang itu udah 900, 8,5 itu udah paling murah. Itu beras untuk konsumsi penjualan seperti ini, sedangkan orang beli nasi itu satu porsinya masih mau 5.000. Kita bagaimana dapat untungnya? Setiap hari, Ida bangun dini hari untuk berbelanja ke pasar. Biaya belanja disebut sudah naik 2 kali lipat, yakni sebesar Rp2 juta untuk diputar setiap harinya. Setelahnya, ia lanjut memasak dan menyajikan belasan menu pilihan yang dipajang di etalase wartegnya. Oke, ini berarti di sini ya? Di sini ya. Sama ini ayamnya, lezat sekali. Cak, tapi kalau boleh tanya nih Cak, harganya biasanya per porsi tuh, misalnya aku mau nasi pakai ayam goreng atau ayam bakar, terus pakai salah satu sayur itu berapa sih? 25.000. Itu pernah nggak sih ada yang, Bu, kok mahal amat, nggak boleh apa 15.000 atau 20.000 gitu? Orang pengennya murah ya. Terus biasanya kalau ada yang minta untuk harganya turunin gitu, Bu Ida gimana sih merespon warga yang kayak seperti itu? Saya jawabnya ya kalau di pasarnya murah saya juga pasti jual murah dong. Beruntung, lokasi usaha Ida berada di kawasan Pujasera yang berdekatan dengan sejumlah gedung perkantoran. Sehingga paling tidak dalam setiap harinya, Ida bisa mengantongi omset sebesar 1,5 sampai 2 juta rupiah dari kerja kerasnya. Mengadu nasib di ibu kota untuk membuka bisnis warteg turut dirasakan Mas Kuri yang mulai memberanikan diri untuk membuka warteg bernama MJ Bahari Mampang sejak 2019 lalu. Berada di daerah padat penduduk membuat warung makan rintisannya bersama sang istri tak pernah sepi pembeli. Salah satu alasannya adalah karena harganya yang murah. Nasi dengan sayur misalnya bisa didapatkan di harga Rp6.000 saja. Sementara nasi dengan ayam di harga Rp15.000. Ya biar stabil aja, biar supaya pelanggan jangan pindah lah ke tempat orang lain gitu. Ya hobinya dagang. Ya dari masih sendiri sukanya dagang. Puluhan menu aneka lauk pauk tersaji di lapaknya.
Ragam olahan sayur, telur, ayam, ikan hingga jeroan tersedia di sini. Ia menyebut setiap hari omset 1-1,5 juta bisa ia kantongi. Kuncinya adalah menjaga rasa, kualitas, dan kepercayaan para pelanggannya. Awalnya supaya pembeli supaya jangan kecewa gitu. Masakan, terutama masakan, pelayanan, itu aja Mbak. Menurut Mas Kuri dan Ida, hal lain yang juga perlu diperhatikan bagi para pelaku bisnis kuliner adalah dari segi kebersihan, baik alat makan, sajian menu, serta lingkungan warung makan. Kebersihan area warteg jadi penting karena turut menunjang dan menjamin kenyamanan para pembeli dan pelanggan. Clarissa Aradia, Aryo Asmoro, Jakarta.